Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rafiq Aziza, NIM 200301016. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Anzia dengan NIM 203010003. Di sini saya selaku pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Mutmainnah dengan NIM 20030100026. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Lail, NIM 2301119. Saya sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Anugrah, NIM 200301013, Prodi Hukum Keluarga semester 4 sebagai pemateri kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melvibrianti, NIM 203010002, Program Studi Hukum Keluarga. Baik, tugas saya di sini sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Utari dengan NIM 20030100006. Tugas saya di sini sebagai pembuat materi. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 20030101007. Tugas saya sebagai pembuat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya, NIM 2003010025, Prodi Hukum Keluarga semester 4. Tugas saya sini sebagai videografer. Pengertian penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktiannya dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Proses penyitaan di pengadilan agama. Yang pertama, jurusita ke tempat objek sita bersama dua saksi berkoordinasi dengan pejabat atau desa, pihak keamanan, dan penggugat. Yang kedua, jurusita membacakan penetapan perintah di tempat objek sita tergugat. Yang ketiga, penggugat wajib menyebutkan secara jelas dan satu persatu terhadap barang yang akan disita. Yang ketiga, jurusita meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi objek sita dan dicocokkan satu persatu jenis dan bentuk yang tertulis dalam penetapan sita dan keadaan barang senyatanya. Yang kelima, jurusita membacakan berita acara peletakan sita atas barang-barang yang akan menjadi objek sita lalu menetapkan keterjaminannya kepada tersita atau tergugat. Yang keenam, jurusita menitipkan pengawasan terhadap barang-barang tersita tersebut kepada pejabat kelurahan atau desa yang hadir agar tidak dialihkan kepada orang lain. Yang ketujuh, jika objek sita berupa barang bergerak, maka penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang patut, tetapi penjagaan dan penguasaan barang tersebut tetap di tangan tergugat. Selanjutnya, proses eksekusi di pengadilan agama. Ada dua, yaitu eksekusi real. Yang pertama, jurusita berangkat bersama rombongan dan dua saksi menuju tempat objek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, pemohon dan termohon eksekusi. Yang kedua, jurusita membacakan surat penetapan perintah eksekusi. Yang ketiga, jurusita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas, dan ukurannya. Yang keempat, jurusita menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan dua orang saksi. Yang kelima, jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada pemohon eksekusi. Yang keenam, jurusita membuat salinan berita acara eksekusi disampaikan kepada ketua pengadilan agama sebagai laporan kepada pemohon dan termohon eksekusi kepada petugas registrasi eksekusi dan arsip. Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi pembayaran uang. Yang pertama, ketua pengadilan agama membuat penetapan perintah peringatan kepada tergugat yang dikalahkan atau termohon eksekusi agar melaksanakan putusan. Yang kedua, jurusita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang. Yang ketiga, jika tenggang waktu terlampaui 8 hari sedang termohon dieksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan perintah kepada
panitera atau jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi. Yang keempat, proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan sita jaminan. Yang kelima, dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sifat sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak. Dan yang terakhir, yang keenam, pelaksanaan sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya eksekutorial. Pengertian sita kita ketahui bersama merupakan sita ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa, di mana secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai macam-macam penyitaan. Terdapat 5 macam penyitaan. Yang pertama mengenai sita jaminan, yang dimana sita jaminan ini merupakan suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak memiliki debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Nah, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan atau debitur itu. Nah, ini menurut Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan atau pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksananya putusan perdata dengan menggunakan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Nah, ini yang kedua mengenai sita revindikasi, di mana dijelaskan sita revindikasi ini merupakan termasuk sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu. Nah, ini meliputi hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau tergugat. Yang kedua, barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, yaitu terakhir ini, yaitu mengenai perintah sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Nah, yang ketiga, sita penyesuaian, di mana di dalam sita penyesuaian ini merupakan menguraikan bahwa barang yang telah disita tidak boleh disita kembali tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Nah, apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan, sita revindikator, sita eksekusi atau sita marital ini, pada waktu yang bersamaan tidak dapat dilaksanakan penyitaan terhadap barang itu atas permintaan penggugat atau kreditur lain. Nah, sesuai dengan asas bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan satu kali saja penyitaan terhadap barang yang sama. Nah, dan yang keempat mengenai sita marital atau sita harta bersama. Nah, di sini sita marital atau sita harta bersama dijelaskan bahwa disebut juga bertujuan untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak bertindak kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Dan yang terakhir mengenai sita eksekusi, di mana sita eksekusi ini bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang, sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi ini dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum, tetapi dalam penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi. Nah, bahwa adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka tahap sita eksekusi menurut hukum dengan sendirinya dikecualikan dan dihapuskan. Hal ini dikarenakan pada saat diletakkan sita jaminan tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi sebab asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan selain hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan yang melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Adapun tata cara penyitaan, menurut pendapat Muhammad Yahya Harahap bahwa secara umum tata cara pelaksanaan penyitaan yaitu yang pertama, harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal. Selanjutnya yang ketiga ialah memperlihatkan benda yang akan disita. Kemudian, penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Yang kelima ialah membuat berita acara penyitaan. Selanjutnya, menyampaikan turunan berita acara penyitaan. Yang terakhir ialah membungkus benda sitaan. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Yang selanjutnya yaitu macam-macam eksekusi. Yang pertama yaitu eksekusi real. Di sini, eksekusi real merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Dengan demikian, eksekusi real adalah eksekusi yang nyata, misalnya pengosongan tanah atau rumah, atau penjualan barang-barang tetap atau tidak, milik tergugat yang kalah. Eksekusi real di sini diatur dalam pasal 1033 RF yang menentukan jikalau putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum. Terus selanjutnya yaitu eksekusi membayar sejumlah uang. Di sini eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan isi putusan hakim, ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Yang selanjutnya yaitu eksekusi menghukum melakukan perbuatan. Di sini mengenai hal ini diatur dalam pasal 225 HIR atau 259 RBG yang menggariskan orang yang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang memenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh nilai dengan uang. Pasal 225 HIR atau 259 HIR menegaskan yang dapat dilakukan pihak yang kalah atau yang tergugat menilai perbuatan adalah dengan penilaian uang. Terus yang selanjutnya yaitu eksekusi perate. Di sini dijelaskan eksekusi perate adalah eksekusi langsung dalam hal kreditur penjualan barang-barang milik debitur tanpa mempunyai titel eksekulator. Misalnya soal pajak. Suatu putusan dapat dieksekusi atas dasar salinan resmi putusan. Terus yang selanjutnya yaitu eksekusi tindakan pemulihan lingkungan. Di sini eksekusi tindakan pemulihan lingkungan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perlu dibuat aturan secara detail dan komprehensif sebagai panduan atas pedoman Ketua PN dalam melaksanakan eksekusi ditindakan pemulihan lingkungan. Biaya pemulihan lingkungan yang dieksekusi masuk ke kas negara dan sulit dikeluarkan untuk kepentingan
pemulihan lingkungan sebagaimana amar putusan, sekalipun perkara pidananya sukses sampai eksekusi, tapi masih berganjal di soal administrasi pemerintah. Tata cara eksekusi real. Eksekusi real yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam pasal 1033 RP, dalam pasal 200 ayat 11 HIR dan pasal 218 ayat 2 RPG. Hanya mengenal eksekusi real dalam penjualan lelang. Adapun tata cara eksekusi real yaitu: yang pertama, permohonan pihak yang menang; kedua, penafsiran biaya eksekusi; yang ketiga, melaksanakan peringatan atau enmining; yang keempat, mengeluarkan surat perintah eksekusi; dan yang kelima, pelaksanaan eksekusi.